Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Priyatama dengan NIM 2111016161100007. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil program saya, yaitu deteksi alat transportasi berupa bus dan mobil dengan menggunakan metode LBP dan SPM. Jadi program saya ini akan membedakan inputan berupa mobil dan bus. Dia akan membedakan bahwa info tersebut bakalan masuk ke kelas bus ataupun ke kelas mobil. Oke, sebelum lanjut, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari LBP dan SPM. Baik, LBP sendiri atau Local Binary Patterns itu adalah salah satu metode yang digunakan dalam pengolahan citra untuk mengekstraksi fitur-fitur dari suatu citra. Metode ini berguna dalam pengenalan pola, deteksi objek, serta analisis tekstur pada citra. Sedangkan pada SVM atau Support Vector Machine, itu adalah salah satu algoritma machine learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi dan regresi. SVM dapat digunakan untuk memisahkan data dalam dua kelas atau lebih berdasarkan atribut atau fitur yang diberikan. Nah, berikut data latih bus yang saya kasih untuk program saya agar dia belajar untuk mengenal citra bus. Lanjut, berikut untuk data latih mobilnya. Untuk citranya ini adalah berjumlah 5 untuk masing-masing kelasnya. Dan berikut adalah data uji pada alat transportasi. Di sini saya memasukkan 3 gambar mobil dan 2 gambar bus. Untuk program Python. Oke, sebentar saya akan beralih ke aplikasi PChart. Baik, kali ini sudah masuk ke dalam aplikasi PChart. Di sini program saya yang pertama, saya mengimport beberapa library. Saya mengimport beberapa library yang diperlukan untuk menjalankan kodenya. Contohnya di sini ada library import OS. Nah, itu untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Lalu ada NumPy untuk operasi array, lalu ada sklearn untuk algoritma SVM dan pengujian model, lalu ada skimage untuk ekstraksi fitur menggunakan LBP, dan matplotlib untuk visualisasi dan lain-lain. Selanjutnya, di sini ada fungsi untuk menghitung histogram LBP dari citra grayscale. Nah, fungsi ini atau fungsi compute LBP histogram ini digunakan untuk menghitung histogram LBP dan grayscale. Fungsi ini menggunakan metode LBP dari modul skimage untuk menghitung pola biner lokal dan kemudian menghitung histogram dari pola tersebut. Nah, pada function ini dia mengembalikan nilai histogramnya. Lanjut, berikutnya ada pendefinisian dari pet file datasetnya dan pendefinisian parameter LBP serta menginisialisasi list untuk menyimpan fitur dan label. Jadi ini adalah pengaturan awal di mana saya mendefinisikan dataset pet yang merupakan pet folder datasetnya, itu berupa data latih, nama foldernya. Lalu untuk num points-nya yang menentukan jumlah titik tetangga dalam LBP. Lalu ada radius yang menentukan jari-jari jendela dari LBP-nya. Nah, selain itu ada juga inisialisasi
list itu ditampung variabel array, fitur, dan label untuk menyimpan fitur LBP serta label dari dataset. Selanjutnya ada perulangan, di mana perulangan ini berfungsi untuk mengambil dataset dan menghitung fitur LBP dari setiap gambar. Nah, perulangan ini digunakan untuk mengambil dataset dari dua folder yang disebut bus dan mobil. Jadi di dalam data latih atau di dataset itu terdapat dua folder lagi, yaitu folder bus dan folder mobil. Jadi setiap gambar dalam setiap folder itu akan dimuat, lalu dikonversi menjadi citra grayscale, dan dihitung histogram LBP-nya menggunakan fungsi compute LBP histogram tadi. Nah, fitur dan label yang dihasilkan akan ditambahkan ke dalam list features dan labels. Nah, berikut. Selanjutnya, setelah mendapatkan semua fitur dan label dari dataset, program akan mengubahnya menjadi array NumPy. Kemudian program membagi dataset menjadi data latih dari xtrend dan ytrend, dan data uji dari xtest dan ytest menggunakan fungsi trend test split dari sklearn. Diubah dulu dari menjadi array NumPy, lalu membagi datasetnya. Selanjutnya adalah pembuatan objek model SVM menggunakan svm.svc. Ini dengan kernel yaitu linear. Lalu model tersebut dilatih menggunakan data latih xtrend dan ytrend. Setelah dibagi datasetnya menjadi data latih dan data uji, lalu program akan melatih menggunakan model SVM. Selanjutnya, di sini saya menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi kelas dari data uji, yaitu xtest, dan kemudian menghitung akurasi prediksi dengan mengambil hasil prediksi, yaitu ypred, dengan label sebenarnya yaitu ytest. Nah, akurasi ini kemudian dicetak ke layar. Jadi langkah selanjutnya program akan memprediksi kelas dari data uji. Kira-kira dia akan masuk ke kelas mana. Lalu dia akan menghitung akurasinya. Setelah itu kode program ini akan mengambil gambar-gambar dari folder data uji dan menyimpan path-nya ke dalam list test image. Nih, dia akan mengambil gambar-gambar dari folder data uji lalu ditampung ke dalam test image. Nah, selanjutnya ada perulangan yang terakhir lagi nih, yang terakhir itu pada bagian ini. Program akan membuat subplot untuk menampilkan gambar-gambar uji dan kelas prediksi pada setiap gambar. Jadi pada perulangan for ini digunakan untuk mengiterasi melalui setiap path gambar dalam tes image-nya. Citra yang dimuat lalu dikonversi menjadi citra grayscale dan dihitung histogram LBP-nya. Kemudian model digunakan untuk memprediksi kelas dari histogram tersebut. Nah, hasil prediksi dari
Hasil prediksi dan gambar uji ditampilkan di subplot dengan menggunakan fungsi imshow, lalu axis, dan set title. Setelah itu, gambar-gambar uji beserta kelas prediksinya akan ditampilkan menggunakan ini, plt.show. Oke, baik. Langsung saya jalankan saja programnya. Baik, setelah dijalankan programnya, maka dia akan menghasilkan hasil dari latihannya tadi. Jadi di sini dia akan membaca nih eh, gambar-gambar dari data uji. Dia itu akan masuk ke kelas mana? Apakah ke kelas bus ataupun ke kelas mobil? Bisa dilihat di sini terdapat beberapa, ada 5 gambar. Itu gambar pertama adalah gambar bus, gambar mobil, gambar bus, gambar mobil, dan gambar mobil. Nah, bisa dilihat di sini prediksinya itu sudah sesuai ya. Nih, kelas prediksi bus, gambarnya bus. Lalu kelas prediksi mobil, gambarnya mobil. Lalu kelas prediksi bus, ini gambarnya bus. Kelas prediksi mobil, gambarnya mobil. Dan kelas prediksi mobil, gambarnya pun juga mobil. Nah, selain di aplikasi ini, saya juga membuat kodenya di dalam Google Colab. Sehingga nanti untuk melakukan pengecekannya bisa lebih mudah melalui link. Nanti akan saya sertakan. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang program untuk mendeteksi alat transportasi, yaitu bus dan mobil. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.